Matius pasal 4. Pencobaan terhadap Yesus. Kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, Yesus merasa lapar. Kemudian datanglah iblis kepadanya dan berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Dalam kitab suci ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi hidup manusia bergantung pada setiap firman yang diucapkan oleh Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci Yerusalem dan menuntunnya ke atas puncak bangunan bait Allah. Iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari puncak bangunan ini, karena ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menolongmu, dan tangan mereka akan menangkapmu, maka kakimu tidak akan terantuk pada batu." Jawab Yesus, "Ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kemudian iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi. Ia menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan segala kemewahannya. Lalu ia berkata kepadanya, "Jika engkau mau sujud dan menyembah aku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dari hadapanku, setan. Dalam kitab suci ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya saja kamu berbakti." Kemudian iblis meninggalkan Yesus. Setelah itu, datanglah para malaikat untuk melayani dia. Yesus mulai bekerja di Galilea. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes dijebloskan ke dalam penjara, ia pun kembali ke wilayah Galilea. Ia meninggalkan kota Nazaret dan pindah ke kota Kapernaum dekat Danau Galilea di daerah Zebulon dan Naftali. Yesus melakukan ini supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. "Dengarlah tanah Zebulon dan tanah Naftali, tanah sepanjang jalan menuju ke laut, daerahnya sampai ke seberang sungai Yordan, Galilea, tempat bangsa-bangsa lain tinggal. Orang yang hidup dalam kegelapan rohani telah melihat terang yang besar. Terang itu telah terbit untuk mereka yang hidup di tanah yang gelap seperti kuburan." Sejak saat itu, Yesus mulai memberitakan pesan ini kepada orang banyak. "Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat." Yesus memilih murid-muridnya. Ketika Yesus sedang berjalan di tepi danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka adalah nelayan, dan mereka sedang menebarkan jala ke danau untuk menangkap ikan. Katanya kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu penjala manusia." Simon dan Andreas segera meninggalkan jala mereka, lalu mengikut Yesus. Kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya ke tepi danau Galilea. Di sana ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka berdua adalah anak-anak Zebedeus. Saat itu mereka berada di dalam perahu bersama ayah mereka dan sedang mempersiapkan jala untuk menangkap ikan. Yesus juga memanggil kedua bersaudara itu untuk mengikut dia. Maka Yakobus dan Yohanes segera meninggalkan perahu dan ayah mereka, lalu mengikut Yesus. Yesus mengajar dan menyembuhkan. Kemudian Yesus pergi ke seluruh daerah di Galilea dan mengajar di rumah-rumah ibadah, serta memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga. Ia juga menyembuhkan orang-orang dari segala macam penyakit yang mereka derita. Maka berita tentang dia tersebar ke seluruh wilayah Syria, sehingga orang-orang membawa semua orang yang sakit kepadanya. Orang-orang yang dibawa kepada Yesus itu
menderita berbagai macam penyakit. Ada yang dikuasai roh jahat, ada yang menderita penyakit ayan, dan ada juga yang lumpuh. Tetapi Yesus menyembuhkan mereka semua. Banyak orang yang mengikut Yesus. Mereka berasal dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan dari seberang Sungai Yordan.